Dan kita coba lihat lagi chapternya ya. Jadi di chapter ini ada chapter yang namanya Suluh Kehidupan. Nah, kalau baca suluh ini kayak orang Sunda. Kalau orang Sunda ini kan masak disuluh, pakai suluh gitu ya. Tapi ternyata ini adalah tulisan dari orang Awak ya. Beliau ini adalah Kang Andre Husnari ya. Nah, coba Kang Andre Husnari, kenapa Kang judulnya itu Suluh Kehidupan dan ada cerita apa sih di balik itu? Mangga Kang Andre. Ya, baik. Apa ya? Sebagai Sumando orang Minang, sepertinya Kang Pen sudah harus mengerti apa itu suluh ya. Suluh ya bisa dikatakan semacam penerang dalam kehidupan. Jadi kalau saya memandang begini, ada dua tipologi dari orang-orang yang berhijrah itu ya, yang merujuk juga kepada para sahabat. Tipe pertama adalah orang yang ketika dahulu masa lalunya itu mungkin ya berkelimang maksiat, banyak melakukan dosa, kemudian mendapat hidayah dan hijrah menjadi lebih baik. Di kalangan sahabat mungkin contoh seperti ini sahabat Umar bin Khattab gitu. Nah, kalau kekinian mungkin para artis, public figure yang dulunya kita tahu mereka banyak bermaksiat kemudian hijrah, sehingga memang seolah lebih menarik untuk diulas dalam hal ini. Tapi jangan lupa ada tipologi kedua. Yang kedua adalah mereka yang dulu ya dari dulu baik-baik saja, tidak mabuk, tidak berzina, tidak berjudi, tidak melakukan dosa maksiat yang itu besar dan fatal, kemudian memperoleh hidayah Islam dan menjadi orang Islam yang baik. Kalau di kalangan sahabat mungkin ini contohnya ya sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman bin Affan, itu seperti itu. Jadi dari buku ini di kalangan para penulis sendiri itu memang ada dalam dua tipologi ya. Ada yang masa lalunya A, ada yang masa lalunya B, tapi terlepas dari itu semua, nah mereka punya komitmen untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik. Esensinya ke sana. Adapun mengenai judul itu sendiri, ya saya kalau dari dulu insya Allah masih cukup disiplin ya untuk tidak banyak berkuar-kuar tentang ya, siapa saya, siapa bapak saya, siapa kakek saya, nggak usah terlalu dibuka. Tapi di dalam buku ini sedikit saya ceritakan itu, karena semata-mata demi mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada orang lain mengenai perjalanan. Secara sederhana kan gini, salah satu hal yang berat ya, salah satu hal yang berat di dalam hidup itu apa? Kalau menurut saya salah satunya adalah mengikhlaskan cita-cita. Jadi mengikhlaskan cita-cita untuk tidak dicapai lagi. Sesuatu yang kita pupuk, sesuatu yang kita dambakan dari dulu, kemudian tiba-tiba ya kita ikhlaskan untuk tidak diraih lagi. Nah, ke sana perginya. Jadi saya kebetulan besar dalam lingkungan keluarga yang itu pergerakan ya, politik, agama, dan lain-lain. Dari kecil juga terbiasa dengan bacaan-bacaan yang itu berat. Kemudian ketika mungkin anak-anak sebaya, kalau ditanya apa cita-citanya, ya dengan latah menjawab ingin jadi dokter, ingin jadi misalnya ya macam-macam ya, presiden, menteri, tanpa pilot mungkin juga, tanpa mengerti secara esensial sebenarnya apa yang dikatakan itu. Nah, saya kebetulan punya cita-cita di bidang politik. Jadi berhubung memang besar di usia remaja dalam suasana reformasi, saya sudah mematok sebenarnya. Usia 35 saya harus jadi bupati. Usia 40 saya jadi gubernur. Dan 45 setelahnya ya menteri dan lain-lain ke atas sana. Nah, begitu terus sampai pada akhirnya saya masuk kuliah di Unpad, berinteraksi dan terjadilah pergumulan pemikiran di situ. Jadi berkat di Masjid Unpad jadi terangkat cita-cita saya yang mungkin sebelum itu hanya sebatas apa ya, ingin berkhidmat ya kepada rakyat, kepada umat.
tapi jadi terangkat lebih tinggi lagi dan insya Allah lebih mulia lagi. Dengan konsekuensi yang mengikhlaskan untuk tidak dicapai lagi. Nah, kebetulan berdasarkan perhitungan tahun, nah kemarin ini tahun 2020 ya pas usia saya 35 dan pas pilkada di kampung halaman saya. Dan kebetulan juga yang menang itu kakak. Nah itu dia, makanya kadang istri katanya ada diikhlasin kok masih juga disebut-sebut ya, bukan nggak ikhlas, cuman ya gitulah apa ya agak gergetan gitu. Tapi insya Allah tidak ada masalah soal itu karena di masjid saya memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Andai hari ini dikatakan kepada saya apa nikmat terbesar yang diperoleh dalam hidup, ya tanpa ragu saya akan jawab bahwa nikmat Islam ideologis itu adalah sebagai nikmat terbesar dan saya ridho insya Allah dengan apa yang saya peroleh tersebut. Nah, kurang lebih ke sana Pak. Baik, baik. Jadi kembali lagi kepada momentum ya, Kang Andre, luar biasa ya. Bagaimana kemudian momentum itu yang bisa kemudian mendatangkan banyak sekali pencapaian-pencapaian dan juga ambisi mungkin ya. Seperti tadi Kang Ade, usia segini ingin jadi ini luar biasa. Dan makanya yang namanya suluh kehidupan itu kan akan menjadi penerang ya. Jadi 2019 kemarin ada partai yang menawarkan ayo diurus semua. Ustadz tinggal maju saja kami urus di Sidoarjo. Ya saya tolak. Kemarin ada yang menawarkan ayo gabung ke partai ini. Ya saya tolak lagi. Di perkara ya itulah ujian ya. Masalah silau ya melihat harta dunia. Wah, luar biasa. Oke. Terima kasih Kang Andre atas pemaparan dan cuplikan dari bukunya. Jadi teman-teman kita sudah ada sedikit di penghujung acara karena ini sudah mulai larut ya. Jadi ada satu sesi lagi kita masuk ke sesi tanya jawab.